Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiy wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat semua, kembali lagi di channel Rumah Quran Bahasa. Kami kabarkan sesuatu yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan kembali bedah bab tentang kurikulum bagaimana menghadirkan generasi terbaik yang semoga itu dilahirkan dari garis keturunan kita. Sahabat semua, di kesempatan kali ini maka ada titik penekanan. Siapapun yang menginginkan hadirnya generasi terbaik, keturunan terbaik dari jalur kita, maka wajib hukumnya untuk kita berkiblat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama pada tiga hal. Tiga hal besar itu, yang pertama adalah konsep Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam totalitas menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab tentang tauhid, bab tentang akidah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan, mencari sesuatu yang layak untuk disembah. Kemudian dia menemukan hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik, golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Maka siapapun kita yang menghendaki adanya keturunan terbaik, poin pertama harus totalitas menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja persoalan kita hari ini, kita baru ditimpa sedikit musibah, kemiskinan, kekurangan, kesempitan, kesulitan, kesehatan. Ada sebagian di antara kita yang berpaling, atau bahkan tidak berpaling tetapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah demikian, tidak akan bisa kita melahirkan generasi terbaik sepanjang zaman yang lahir dari keturunan kita. Apa sebab? Dari faktor yang pertama, sudah gagal dalam menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah totalitas dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi beribadah kepada total, maka ini Nabi Ibrahim Khalilullah yang mencintai Allah dengan segenap jiwa raganya, tidak tanggung-tanggung. Hal ini Allah buktikan dengan sebuah pengujian. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu merindukan keturunan yang sudah lama ia dambakan. Bahkan sejarah mencatat berpuluh tahun baru kemudian dia mendapatkan keturunan anak beliau yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam.
Apa kata Allah ketika lahir Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka menjelang beranjak remaja datanglah perintah. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat ke-102. Ujian apakah betul Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Maka diuji kecintaan ini. Apa ujiannya? Disuruh oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kata Allah, diceritakan dalam Quran surat As-Saffat ayat ke-102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, wahai anakku, aku dapat mimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Maka kata Nabi Ismail alaihissalam, qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika itu bagian daripada perintah Allah, maka kerjakanlah. Insya Allah engkau akan dapati aku bagian daripada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Totalitas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam buktikan bagaimana anak yang sudah ia rindukan berpuluh tahun, kemudian kata Allah disuruh untuk dikorbankan. Hari ini kita dikasih sama Allah banyak hal. Harta, istri, anak, rumah, tempat tinggal, kendaraan. Maka ketika Allah meminta, bagaimana sikap kita? Kecintaan kita kepada Allah akan melahirkan kasih sayangnya Allah yang jauh lebih berlipat ganda. Sebagaimana kita berperilaku kepada anak-anak kita. Apa jadinya kalau anak-anak kita itu nurut sama kita, sayang sama kita, patuh sama kita, hal-hal yang baik selalu dikerjakan, tidak pernah dibantah, maka sudah pasti kita akan sangat sayang kepada anak kita. Begitulah kita kepada Allah pun sama. Jikalau kita sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, maka sesungguhnya apapun yang kita inginkan, Allah akan berikan. Masya Allah. Bahkan kalimat doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dan akhirat, jika kita ingin kebahagiaannya, Allah siap kasih. Ini poin yang kedua, totalitas dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah siapapun yang menginginkan lahirnya generasi terbaik dari keturunan kita, maka ia harus punya visi yang besar, harus punya cita-cita yang besar. Apa sebab? Karena ia sudah didahului dengan dua hal besar tadi. Ketika kita bersandar kepada Zat yang maha besar, maka apapun dengan mudah akan kita gapai. Perumpamaannya misalnya, jika kita dekat dengan presiden punya kuasa, sek, cukup dengan surat sakti, selesai. Pun sama, siapapun yang menginginkan generasi terbaik lahir dari keturunannya, maka harus punya visi besar. Apa visi besar Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, ini diciptakan dalam surat Ibrahim, sudah kita kupas sebelumnya. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbij'alni muqimas sholat.
Harus ada keteladanan terlebih dahulu untuk membangun sebuah visi yang besar, agar jangan sampai kita hanya berpatok pada perintah, tetapi tidak dilatar belangi dengan sebuah keteladanan yang baik. Nabi Ibrahim menghendaki anak-anak dan keturunannya itu sampai dengan yaumul kiamat, yaumul hisab, orang-orang senantiasa mendirikan sholat. Dan puncaknya, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Ini cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan berkat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, utuslah seorang rasul di tengah mereka. Siapa? Kaum Quraisy. Dengan 3 ciri yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi, serta mensucikan mereka. Hari ini ada lebih dari 2 miliar orang muslim di seluruh dunia, di mana ketika Nabi SAW masih hidup, hanya ada sekitar 100.000 orang muslim saja. Masya Allah, sebuah pertumbuhan yang sangat dahsyat. Dan kelak takdir Allah akan berkata, umat Islam akan menjadi umat terbesar di dunia ini. Bayangkan sahabat semua, jika lahir anak kita, keturunan kita, satu, jadi pemimpin yang amanah, yang menaungi berjuta orang. Satunya lagi, jadi pengusaha yang menghidupi banyak orang. Satunya lagi, jadi ulama yang mengajarkan para ulama, jadi ulamanya para ulama. Masya Allah. Maka sahabat semua, siapapun di antara kita yang menginginkan, mencita-citakan lahirnya generasi terbaik, lahir dari keturunan kita, harus mencontoh 3 hal besar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Totalitas dalam beribadah, menghamba kepada Allah SWT, totalitas dalam mencintai Allah SWT, dan dia harus punya visi yang besar. Jangan sampai punya anak ora popo, sing penting anak wis kerja. Jangan. Harus punya visi, apa yang kita keluarkan melahirkan pemasukan yang sangat besar. Amal ibadah kita akan lahir dari anak-anak kita, insya Allah. Mudah-mudahan dengan visi besar ini, dengan cita-cita besar ini, kita ada rasa yang sama untuk melahirkan generasi terbaik, karena setiap zaman pasti membutuhkan pahlawannya masing-masing. Dan pastikan salah satunya atau salah duanya atau salah tiganya itu lahir dari keturunan kita, insya Allah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.